Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, clue-nya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Masvel, dan Andrew Chan. Ya, kita baca ya, Andrew Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter. Karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan. Rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, Straw Hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh, siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela. Kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri. Kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu. Dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri. Karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut tak lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif. Supaya jadi dilegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. It all make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer. Yang pasti satu, mereka selalu private akun, kedua beberapa nol, kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain. Dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Ini yang disebut sebagai cipta kondisi. Sudah paham sampai sini teman-teman? Nah, bagaimana cara melawan mereka? Apakah turun dengan jalan dengan membawa senjata yang kita punya? Tidak, tidak, tidak. Kita mungkin bisa menang tapi peluangnya sangat kecil. Tapi ada cara lain yang mana kemenangan kita akan jauh lebih besar dan mereka akan sangat-sangat kewalahan. Yaitu kesadaran teman-teman. Memahami strategi mereka, memahami taktik mereka, dan menggunakan teknologi kita sebaik mungkin. Karena senjata kita adalah otak, sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Dan gue berterima kasih sekali ke seluruh teman-teman, seluruh gerakan kolektif yang tiada hentinya, saling berinteraksi satu sama lainnya dari kemarin, seluruh teman-teman public figure influencer, ya, yang tidak capek menyuarakan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kuatkan mental dan hati kalian, teman-teman, dari serangan-serangan buzzer seperti itu, cuekin aja karena kita tahu ya kita melakukan ini untuk keselamatan banyak sekali nyawa manusia. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer, itu terasa sangat aneh sekali. Masa yang mereka tunggu tidak datang, sementara masa yang mereka siapin itu jumlahnya tidak sebesar itu untuk membuat fabricated kerusuhan gitu. Nggak mungkin kan kalau masanya sedikit mereka bakal halte fasilitas umum untuk membuat semua masyarakat makin marah dan situasi sampai chaos. Jadi kayak dagelan sendiri ya kan. Ya, sekali lagi ini Pak, pemerintah yang masih waras, yang masih punya cita-cita dan tujuan yang sama mempertahankan republik ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan sentosa gitu, dan damai, dan hangat ya. Keputusan dan tindakannya ada di tangan kalian gitu. Masih sibuk dengan gimmick atau produk PR yang lain tanpa melakukan tindakan tegas, tanpa melakukan tindakan konkret yang dibutuhkan masyarakat. Maka ya keadaan akan semakin buruk Bapak Ibu semua. Gitu.
Terus gue tonton lagi, sampai gue tonton berkali-kali loh, ini emang something wrong nih. Nah, yang something wrong itu adalah ada tambahan kata-kata yang paling fatal itu adalah bukan cuma saya. Nah, di situ tuh gue ngeliat bahaya. Udah yang ditangkapnya TNI, kemudian ada kata-kata ditambahin kata-kata bukan cuma saya. Padahal di video aslinya nggak ada kata-kata bukan cuma saya. Oke. Masih ada. Di sebelah saya bilang. Pikir penonton cuma saya. Maaf nggak ke saya, Bu. Kenapa? Tapi minta maaf. Tunggu, tentang minta maaf, yang saya persoalkan itu kan konteks ya. Konteks untuk menggiring bahwa dengan pernyataan bukan cuma saya kata orang TNI itu. Nah, ini kan satu kesatuan. Enggak, kan di videonya tadi diputar, Ibu cuma ngomong dia nambahin kalimat bukan cuma saya. Tadi kan Oh diputar. ya, untuk yang bagian itu saya salah, saya minta maaf. Oh ya udah. Dimaafkan. Di video sebelumnya, kami sudah membahas bagaimana Ferry Irwandi sukses membongkar satu kebohongan yang dilakukan Gusti Ayu Dewi yang pada akhirnya berakhir permintaan maaf. Dan video ini adalah lanjutan membongkar kedok seorang Gusti Ayu Dewi yang melabeli dirinya sebagai Master DFK. DFK sendiri adalah singkatan dari Statistik dari Kompas, ada video dari Kamar Film segala macam. Saya berpikir dan untuk menyimpulkan sesuatu, saya butuh sampel data yang besar. Oke. Jadi untuk pertama kalinya dalam seumur hidup saya membuat 16 video di TikTok dalam satu hari. Oke. Untuk mengkompil ini supaya akurat. Oke. Dari 16 video itu, Mm-mm. Bang Densu tahu berapa jumlah postingan poster seperti ini yang nge-capture ini yang mirip sama yang Bu Ayu posting? Mm-mm. Nggak tahu saya. 4.200. Artinya Artinya menurut ada analisamu. dan dari 4.200 itu tidak ada satupun postingan yang lengkap seperti ini yang ada AdSource-nya, template-nya dan lain sebagainya. Oke. Dan mereka semua menggugat dari Menggugat. postingan ini semua. Mereka semua menggugat, meminta saya untuk minta maaf, Oke. meminta saya untuk mengaku, mengklarifikasi. Saya dituntut terus-terusan untuk klarifikasi karena me-reshare atau memposting sesuatu yang tulisannya mereka tidak hilang tapi dihilangkan. Lu jangan bilang dihilangkan, tuh ada tuh di Malang segala macam. Iya. Nah, dan jadi bahan meme ya, setahu gue tuh. dan terus sampai detik ini. Iya. Dan nggak apa-apa, dan terus saya balasin nggak segala macam. Nah, problemnya yang saya mau tahu. Bagi teman-teman, kita kembali lagi di channel ini untuk cuplikan bukti dari Ferry Irwandi, dimana di sini dinyatakan oleh masyarakat atau netizen, susah kalau presidennya dan penjabatnya juga penyumbang bencana, pasti semua bawaannya kong kalang kingkong untuk menutupi kejahatannya. Dan semua dibongkar, semua kasusnya mas biar mampus. Kasih paham Bung Ferry. Triliunan untuk itu bukan uang dari DPR yang 1 M itu, uang pribadi rakyat Konoha. Dan seakan undang-undang perampasan aset hukum mati koruptor. Berawal dari kejadian banjir Bandung di Sumatera, jadi terbuka siapa sebenarnya penjahat dan perusak di Republik Indonesia ini. Lalu satu persatu kebuka lagi dan lagi. Terakhir kemarin saya juga mendengarkan pernyataan Pak Jafri atau Menteri Pertahanan yang membahas tentang Indonesia sudah dikuasai oleh koruptor. Bismillah, rakyat Indonesia segera bersatu melakukan perlawanan dengan cara yang cerdas. Lanjut, semoga sehat Pak Ferry. Atas semua manusia termasuk yang dizolimi ke rakyat. Mantap, Bang Irwan. Anak muda, ayo bangkit muda, mudi seluruh Nusantara. DPR kerjanya hanya membuat undang-undang yang menyusahkan masyarakat. Selain itu, segera Gibran dan adik Jokowi dan ante-ante yang telah merugikan, hancurkan negara selama 10 tahun ini. Chef Ferry Irwandi tangkap dan proses si Agusti Ayu. Mulai sekali ukapan bang semua selalu dalam lindungan Allah. DPR sendiri adalah sumber sebenar dari segala kecurangan atau pengkhianatan. Tahu serta mampu untuk bertindak, namun memilih untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada. Selain itu, bersatu, bravo Bang Ferry. Ibu Pertiwi menangis
pemimpinnya zolim pendusta. Diingatkan pada para koruptor penjahat lingkungan, penjabat curang yang menghalalkan segala cara, yang hidup dengan gaji hasil kecurangan. Ingatlah, semua harta benda haram itu tidak satupun dibawa ke alam kubur. Kalau esok engkau mati, tapi semua harta benda yang kau peroleh akan diminta pertanggungjawabannya nanti di dalam kubur. Selanjutnya, semoga rakyat Indonesia dalam lindungan Allah. Indonesia bisa melawan penjabat yang kerjanya menjajah. Bila ada 10 ferry, maaf bila cuma 1 ferry belum begitu kuat. Bukannya meremehin Mas Ferry, tapi terlalu banyak yang dilawan Kak Ferry. Ayo rakyat, muncullah kesatria-kesatria yang mau memperjuangkan negara dari penjajahan di dalam negeri ini sendiri. Lanjut, kupas habis suarakan keadilan. Bersuaralah dengan lantang biar Indonesia membaik. Betul itu, seperti terjadinya COVID-19, dalangnya pemerintah Pak Wiwi untuk mengelabui rakyat Indonesia. Ngerinya negeri ini seperti memang diusahakan hancur sebelum tahun 2030. Keren Bung Irwandi, tetap semangat. Saya hanya bisa bantu doa dari jauh. Terus rakyat Indonesia ini semangat memperbaiki keadaan Indonesia menuju lebih adil dan makmur. Semoga Allah selalu bersama rakyat Indonesia dan ridho Indonesia menjadi lebih baik. Berat banget dosa yang akan Anda tanggung Pak Presiden Prabowo jika memberikan bahkan mendukung orang-orang yang berbuat kebatilan kepada rakyat waras Indonesia. Rakyat akan menunggu Jokowi sekeluarga dan ternaknya diadili rakyat langsung. Sudahlah, jelas dari dulu rakyat cuma diolah suara, tapi terbukti mereka hanya para pemburu harta kekayaan Indonesia, penipu semua. Gerombolan DPR itu sumber masalah. Kalau anggaran naik otaknya encer, tapi giliran masyarakat ada masalah kerjanya kayak tai. Ayo, himpun kekuatan dan mahasiswa dan rakyat. Lindungi orang-orang baik, berani menyuarakan kebenaran. Lindungilah Ferry Irwandi dong, pelindunganmu yang maha sempurna. Mudahkanlah dan lancarkanlah semua urusan dunia dan akhiratnya. Sehat selalu Bang Ferry. Doa kami semoga terkabul apa yang diperjuang abang dimudahkan, amin. Wapres dibungkus dengan pencitraan ngibul, rekayasa dan berijazah palsu diloloskan lewat jalur MKE oleh Paman Usman. Harusnya rakyat Konoha lebih butuh dan suka yang dilakukan oleh YouTuber Ferry daripada DPR Konoha yang cuman pencitraan, mau difoto, di video saja, mana pakai rompi perang segala di Wakanda. Terus ada juga yang bilang netizen, teruslah berusaha Mas Ferry Irwandi lawan manusia-manusia jahat. Negeri kita ambruk agar dengan mudah asing masuk untuk menjajah negara kita. Yang kaya raya kita sadar segera mana itu yang menjadikan pejabat kita bonekanya. Bencana nasional bukan darurat militer. Semangat Bang, terus dengan rasa penjuang. Buktikan dengan tegar dan kuat, waspada dan dengan tikus-tikus berdasi yang rakus. Betul banget. Selagi Prabowo masih membungkuk pada Jokowi dan Listoyo, Sigit masih disenggani, sulit untuk menambahkan Gibran. Sulit bukan berarti tidak bisa semangat. Semua saudara-saudaraku yang berjuang untuk kebaikan negeri ini, ayo kita bangkit semua.
Bang Ferry selalu dalam lindungan Allah. Semangat internet pun dikuasai penjahat. Tolong kalau kalian demo cukup siang aja, karena kalau malam habis akan banyak penyusup. Bayaran membabi buta, sebab demo kemarin ada 20 meninggal, salah satunya polisi, dan ditangkap mereka belum dilepas dan disiksa sampai mental. Mereka terkurung, bantu doakan mereka yang masih dikurung. Lihat proses pintu misteri, semua jelas boroknya mafia tikus-tikus iblis. Baik teman-teman, kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih NKRI